Ya pemirsa, untuk mengetahui jalannya misa Natal pada pagi ini sudah ada rekan kami Naura Safikah dari Gereja Immanuel Gambir. Ya Naura, bagaimana jalannya misa di Gereja Immanuel pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Nata, Sabrina, dan pemirsa. Untuk pelaksanaan ibadah Natal di GPIB Immanuel Jakarta Pusat ini memang nantinya akan dibagi dalam 3 sesi yang berbeda, di mana pada sesi pertama ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana pada sesi kedua ini akan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian nantinya di sesi ketiga ini akan diakhiri pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan memang pada tema ini, pada tahun ini untuk GPIB Immanuel ini mengusung tema Allah memulihkan seluruh ciptaannya, di mana ini mengambil tema dari bencana yang terjadi di Indonesia seperti yang kemarin di Sumatera Barat dan juga di Jawa Timur. Kemudian nantinya pun saat khotbah akan disampaikan doa kepada para korban yang terjadi di Sumatera Barat dan juga Jawa Timur. Dan tidak hanya dari pelaksanaan GPIB, pelaksanaan ibadah Natal saja, di sini juga terlihat untuk beberapa pengamanan. Salah satunya adalah posko pengamanan Natal dan Tahun Baru yang sudah didirikan tepat berada di depan gerbang dari GPIB Immanuel Jakarta ini. Dan nantinya untuk pelaksanaan akan dilaksanakan secara hybrid, sehingga nanti untuk jemaat dapat melaksanakan juga mengikuti secara online. Dan untuk tempat-tempat duduknya kemudian ini juga sudah diberikan bahkan sampai di luar dari bangunan GPIB ini. Dan juga pastinya untuk pelaksanaan ini akan diikuti sekiranya 500 hingga 600 jemaah. Namun kalau misalnya kita lihat memang pada malam hari kemarin di tanggal 24 ini untuk pelaksanaan jemaat yang hadir di GPIB Immanuel ini hingga di angka 1000. Dan pastinya ini dipastikan untuk pengamanan sudah aman, dikarenakan memang dari Listio Sigit kemarin sempat menyampaikan juga bahwa sebanyak 147.000 untuk personil diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan Natal dan juga Tahun Baru. Sementara itu Nata dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Naura Syafiqah melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Jakarta. Selamat bertugas kembali. Lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang angka. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. lelaki itu gak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, sesosok jasad remaja laki-laki ditemukan di aliran kali banjir Kanal Timur, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Korban ditemukan usai sebelumnya hilang saat mencari ikan dan bermain perahu bersama 3 temannya. Jenazah Yasmiati, pekerja migran Indonesia yang meninggal dalam tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong, tiba di rumah duka Desa Guyangan, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah.
Peti jenazah Yasmiati sempat dibuka dan satu persatu keluarga mendekat untuk melihat wajah tulang punggung keluarga ini untuk yang terakhir kalinya. Usai disolatkan, jenazah Yasmiati kemudian langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian pekerja devisa ini untuk selamanya. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 2 anak yang masih kecil. Yasmiati diketahui bekerja di Hong Kong sejak 2,5 tahun lalu melalui penyalur resmi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Keluarga gak bisa ucapin terima kasih ya, bisanya cuma terima kasih lah. Intinya lega, di perasaan udah kelar semua. Sementara itu, lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Pemerintah memastikan seluruh hak korban akan dipenuhi. Mbak Asmiati ini memang pekerja migran yang legal. Namun dalam hal ini kerja bil itu kan kita tidak inginkan. Alhamdulillah semuanya kami koordinasikan dengan Denlu, dengan KP2NI, semuanya sudah berjalan. Hanya ini masih dalam proses. 26 November lalu, kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong. 125 warga negara Indonesia selamat dalam kejadian ini. Namun 9 WNI lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman wanita muda yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di bawah jembatan Permandian Kogahuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keluarga menduga korban tewas di tangan kekasihnya yang merupakan anggota TNI. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mendapati tubuh putrinya telah terbujur kaku di ruang jenazah RSUD Palagi Mata, Kota Bau-Bau. Meski sempat lemas, namun ia mencoba tabah dan pulang untuk mempersiapkan pemakaman putrinya. Pihak keluarga mengaku datang ke rumah sakit setelah menerima kabar melalui pesan berantai dan grup media sosial dan mengenali korban dari wajah serta tato di tubuhnya. Sebenarnya waktu wanita sebelum Facebook itu kita belum kenal, nanti naik di rumah sakit baru kita. Keluarga kenal itu apa? Dari wajahnya, dari gambar tangannya. Dia sempat update statusnya itu di media sosial malam minggu juga, dan korban ditemukan siangnya. Keluarga menambahkan sebelumnya korban pernah mengenalkan pacarnya dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota TNI. Buntut dari penemuan jenazah korban, 2 anggota TNI diperiksa Subdatasemen Polisi Militer Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengungsi di Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian dengan perlengkapan yang sederhana. Meski di tengah keterbatasan ibadah Natal, tetap berjalan hikmat dengan rasa sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Hutan Toga-Toga, Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian secara sederhana. Biasanya pelaksanaan ibadah Natal dilengkapi dengan pernak-pernik Natal, namun tahun ini terpaksa melaksanakan ibadah Natal di lokasi pengungsian usai harta benda mereka habis tersapu banjir. Di tengah keterbatasan, ibadah berjalan hikmat dan sukacita. Diharapkan ibadah Natal ini menjadi penguat kepada seluruh korban dan berharap seluruh masyarakat saling bergandengan tangan melawan bencana ini. Kita ke depan, kita berharap semakin memberikan rasa empati, kepedulian kita terhadap sesama, saudara maupun keluarga. Lewat Natal hari ini menjadi spirit rohani bersama, supaya mari kita sama bergandengan tangan, saling menopang, saling peduli, saling menguatkan di antara kita, supaya kita semua cepat lewat dari masa-masa sulit hari ini. Pada 25 November lalu, banjir bandang dan longsor menerjang Kota Sibolga, Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa dan warga kehilangan harta benda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan.